wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawlillah minhu wala na'ami ya Rabbi bi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha Karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawfu minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Al-Fatihah biniyatil futuh wal munu wa rusyuh taubatin nasuh salahal jasadi wa ruhu ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-Fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabab nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bin nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wasahhil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dirahmati Allah, bil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Raudhatul Alam Perumahan TSM yang kami hormati, para bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kesempatan kita berada di awal tahun daripada tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang sudah kita lalui. Dan segala khilaf kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini seperti biasa kajian kita setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Malam Senin kita mengkaji daripada kitab Uqudul Zain atau kitab tentang rumah tangga yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Kita melanjutkan yang kemarin, Pak. Jadi kemarin kewajiban suami itu kepada istri adalah secara garis besar berlaku baik dalam segala hal, baik dalam hal batin maupun zohir. Artinya dari nafkahnya dan lain sebagainya, memberi pakaian yang layak, berlemah lembut kepada istri, itu adalah kewajiban kita sebagai seorang suami. Wa asiruhunna bil ma'ruf gitu. Dan bergaullah kepada mereka para istri dengan cara yang baik. Artinya dalam segi nafkah dan lain sebagainya. Kecuali kemarin sudah kita teruskan, kecuali kepada istri-istri yang durhaka atau yang nusuj. Yang nusuj itu yang melawan kepada suami atau yang bermaksiat. Maksiat yang secara nyata. Itu kemarin sudah kita bahas mengenai apa tindakan suami. Yang pertama adalah memisahkan dari tempat tidurnya. Artinya pisah ranjang tuh kemarin Pak, udah kita bahas. Nah dalam ulama mengatakan pisah ranjang itu
memberi pelajaran dalam rangka memberi pelajaran agar istri kita berubah dari hal-hal kemaksiatan yang dia lakukan secara nyata. Gitu. Nah, ketika sudah ada perubahan bisa lebih baik, maka tidak ada alasan lagi bagi seorang suami meninggalkan dari tempat tidurnya. Gitu. Tapi ketika dalam proses pisah ranjang ini, seorang suami tidak boleh meninggalkan istrinya lama-lama di rumah. Artinya tidak boleh ditinggal 1 bulan di rumahnya. Bukan pisah rumah, Pak, tapi cuma sekedar pisah ranjang. Tapi tetap kita memantau ada di dalam rumah kita. Itu. Ulama mengatakan pisah ranjang itu selama 1 bulan. Dan ada juga ulama lain gitu, yang mengatakan pisah ranjang itu boleh selama 1 tahun. Kalau memang kita kuat, begitu Pak. Itu solusi yang pertama tuh. Atau kata Rasul, ketika istri kita durhaka, dilanjutkan di dalam kitab ini Pak. Ketika istri kita durhaka, durhaka itu artinya dia bermaksiat secara nyata, gitu. Hal-hal yang melanggar daripada syariat, terus kita kasih tahu tidak mau, maka pelajaran yang kedua kata Rasul, wadribuhunna dorban ghairu mubarrihin. Gitu. Dan memukul hunna kepada mereka para istri, dorban dengan pukulan ghairu mubarrihin yang tidak keras. Apa yang dimaksud tidak keras itu? Wa huwallazi la yuksiru azman wa la yusinu udwan. Ay dorban ghairu syadidin. Yaitu pukulan yang tidak memecahkan tulang, gitu. Wala yusinu dan tidak memecahkan gigi. Udwan ay dorban ghairu syadidin, atau juga melukai anggota daripada tubuhnya, yakni dorban ghairu syadidin, pukulan yang tidak keras. Wadalika, dan hal itu dilakukan illam yarji'na bil hujron, apabila mereka para istri tidak kembali bertobat atau mengakui kesalahannya bil hujron, dengan cara dipisah ranjang kayak kemarin tuh. Itu. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi Pak, artinya boleh suami memukul istri, tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Artinya jangan sampai ada memar, gitu. Terus yang dilarang adalah memukul wajah, nampar istri nggak boleh Pak, walaupun dia bermaksiat. Kita saking emosinya kita tampar wajahnya, apalagi sampai menimbulkan bekas, itu tidak boleh. Yang dimaksud adalah pukulan yang tidak merusak daripada anggota badannya. Gitu. Dan mukulnya pun pakai alat. Pakai apa? Misalkan pakai sajadah atau sorban. Itu yang kita pukul apa? Pantatnya kita pukul, kan nggak melukai itu Pak. Gitu. Tapi kalau sampai menimbulkan bekas pakai alat yang keras dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Nah itu. Nah itu pun ketika memang istri kita setelah kita kasih pelajaran dia tidak berubah, masih begitu-begitu juga. Boleh tuh pukul pakai sejadah kayak pakai apa kayak alat-alat yang tidak keras. Gitu. Catatannya jangan sampai melukai, begitu. Apalagi sampai ada anggota tubuh yang sampai lepas, misalkan sampai giginya rontok, nampar dengan tangan, itu tidak dibolehkan Pak, secara ajaran Islam. Artinya pukulan pun pukulan yang tidak keras di sini dikatakan. Sama kepada anak juga begitu. Kalau anak nggak mau sholat, tapi tadi pukulannya bukan pukulan yang keras, tapi pukulan hanya sebagai pelajaran aja dan tidak boleh menimbulkan bekas, karena nanti akan terkena kita KDRT itu namanya. Fa'in atoknakum, maka jika mereka itu perempuan atau para istri, atoknakum telah mentaatimu, atau dia mendengarkan nasihat kita, fima yuradu minhunna, terhadap apa-apa yang kita inginkan dari mereka. Artinya yang kita inginkan itu dalam hal kebaikan, misalkan seperti istri, kemarin kita jelaskan, suka buka aurat, terus kita nasihatin gak dengar, atau istri suka membicarakan aib-aib keluarga, kita tahu, kita nasihatin gak mau. Nah hal-hal yang seperti itu Pak. Gitu. Maka beri mereka nasihat lebih dulu. Kalau tidak diberikan nasihat, kasih pelajaran dengan cara pisah ranjang tadi. Itu dengan cara kita tetap memberikan nafkahnya. Nah, itu.
Nah, kalau tidak bisa juga boleh memukul kalau memang kita saking emosinya, tapi tidak boleh pukulan yang melukai daripada istri. Nah, kalau mereka telah taat kepada kita, mendengar nasihat kita, fala tabtagu, maka janganlah kamu wahai para suami mencari-cari alaihinna atas mereka para istri sabilan akan satu jalan itu aitorikon ila dorbihinna akan satu jalan atau mencari-cari kesalahannya itu untuk apa? Untuk memukul mereka zulman secara joli. Waj'alu makana minhunna ka'allam yakun fa inna ta'iba. Dan jadikanlah apa-apa kata Rasul yang telah terjadi itu dari mereka para istri seolah-olah tidak ada terjadi lagi apabila fa inna ta'iba, apabila mereka telah kembali minaz zunubi itu daripada dosa-dosa mereka. Kaman la dzanba lahu, sebagaimana dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Artinya kalau istri kita sudah tobat, sudah mengakui kesalahan, maka tidak ada alasan bagi seorang suami mencari-cari kesalahan untuk memperlakukan mereka dengan zolim. Dan kalau sudah mereka sudah tobat, sudah minta maaf, sudah lupakan gitu. Artinya jangan diungkit-ungkit lagi. Sudah selesai itu. Karena kenapa? Karena mereka telah tobat. Dan kita sebagai suami setelah memaafkan, selesai, jangan pernah diungkit-ungkit. Seperti Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Allah kalau sudah mengampuni dosa hamba, Pak, udah nggak diungkit-ungkit lagi sama Allah. Karena sudah diampuni. Nah begitu juga kita suami, ketika istri datang dengan lemah, dia meminta maaf dengan tulus ikhlas, mau merubah pada sesuatu dengan kebaikan, menggantinya dengan kebaikan, maka tidak ada alasan bagi seorang suami untuk tidak memaafkannya. Gitu. Dan juga untuk melupakan kesalahan-kesalahannya dan perlakukan mereka dengan baik kembali, seperti mereka tidak pernah bersalah kepada kita. Ala kata Rasul, ingatlah annalakum ala nisaikum. Sesungguhnya kamu mempunyai atas istri-istrimu haqqan akan hak, walinisaikum, dan bagi para istri itu gitu. Bagi istri-istri kalian, alaikum atas kalian haqqan juga mempunyai hak. Jadi sama-sama kita ini mempunyai hak. Fahaqqakum alaihinna, maka adapun hak kalian, hak kita suami, Pak, alaihinna atas para istri, alla yutikna firasyakum. Apa hak kita suami kepada para istri? Allah, bahwasanya jangan mereka itu memasukkan, mereka para istri memasukkan firasyakum man takrohuna, ke atas kamar mereka atau rumah mereka, man takrohuna, akan orang takrohuna yang kamu benci, yang kamu tidak sukai. Wala ya'dhanna, dan janganlah fi buyutikum, di dalam rumah kalian, liman, dan janganlah masuk di dalam rumah kalian, liman, bagi orang takrohuna yang kamu benci. Gitu. Itu hak kita, Pak, tuh melarang istri. Kita nggak suka nih dengan seseorang. Misalkan kita tidak suka istri kita berteman dengan si A, misalkan. Kenapa? Sebab istri kita nih kalau berteman dengan si A nih, wah, kelakuannya banyak keinginan dan lain sebagainya, terus jadi nggak baik pergaulannya, kan begitu. Kita melarang tuh, itu hak. Dan kita berhak mengizinkan jangan si A ini main ke rumah. Nah makanya itu hak suami, Pak. Ketika ini istri kita memasukkan orang yang kita tidak suka tadi dengan alasan yang benar, maka haram hukumnya bagi seorang istri. Artinya memasukkan ke rumah itu, baik dia bertamu di dalamnya, dia bergaul dengan istri kita, walaupun sesama jenis gitu, sama-sama perempuan, tapi karena efek bergaul dengan ini si A, istri kita jadi nggak benar, jadi sering mainnya kemana-mana, sering ngomongin orang, sering jalan sono jalan sini, keluarga tertinggal karena bergaul dengan si Fulan misalnya.
Kita berhak melarang. Dan kita berhak melarang orang ini jangan sampai main ke rumah kita. Ketika itu dilakukan oleh seorang istri, maka itu adalah satu kesalahan. Apalagi memasukkan seorang yang memang bukan muhrimnya, gitu. Lawan jenis, laki-laki lain lah, bertamu, istri menerima, gitu. Sementara kita tidak ada di rumah. Nah itu haram hukumnya, Pak, bagi seorang perempuan. Makanya bagaimana etikanya seorang perempuan ketika suaminya tidak ada di rumah, lalu ada tamu seorang laki-laki yang bukan muhrimnya, maka cukup dari dalam dia bicara, suami saya tidak ada. Udah nggak usah dipersilahkan masuk. Itu ini mau udah nggak ada laki, suaminya kerja, perempuan ada tamu, laki-laki suruh masuk. Jangan. Itu nanti menimbulkan fitnah. Dan itu nggak boleh, haram hukumnya. Gitu. Kecuali saudara laki-lakinya atau orang tuanya yang memang masih ada hubungan darah, gitu. Itu dipersilahkan. Tapi kalau orang lain, lawan jenis, jangan sekali-kali memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah tanpa izin atau tanpa ada suaminya di dalam rumah. Gitu. Itu karena pasti seorang suami nggak akan suka ketika ada laki-laki lain yang bertamu, kita nggak ada, terus dipersilahkan duduk segala macam. Itu tidak diperbolehkan. Kecuali anak yang menerima, istri tidak keluar, itu nggak masalah. Gitu. Artinya anaknya ketika anak sudah dewasa. Itu tidak boleh, itu hak kita mutlak, Pak. Ketika istri melakukan itu pelanggaran yang berat bagi seorang perempuan. Karena itu hak kita sudah dilanggar. Tidak boleh dia memasukkan orang lain, apalagi laki-laki, ke dalam rumah kita tanpa ada kita. Atau tanpa ada seizin daripada suaminya. Seandainya kawan itu sama-sama perempuan, tapi kita tahu efeknya nggak baik. Nah, kalau perempuan, kalau sesama perempuan ada teman main, kecuali kita mengizinkan boleh saja. Kecuali kita melarang maka tidak punya hak tuh seorang istri memasukkan orang lain. Itu pelanggaran. Nah, itu hak mutlak kita sebagai seorang suami. Ala ingatlah oleh kalian, wa haqqahunna, dan hak mereka para istri, alaikum atas kalian para suami, antuhsinu, bahwasanya memperlakukan mereka dengan baik, gitu. Fi kiswatihinna, dalam memberi pakaian mereka. Nah ini hak mereka, ini wajar kalau seorang istri menuntut, gitu, minta diberikan pakaian, wajar. Wa ta'amihinna, dan memberi makan kepada mereka, itu sudah jelas hak mereka, Pak, karena mereka menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu hak mereka yang jelas tuh. Makanya boleh menuntut bagi seorang istri ketika suaminya tidak nafkah. Di dalam sikot taklik ketika pernikahan itu dibacakan. Jadi selama beberapa bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir ataupun batin, maka diperbolehkan bagi seorang perempuan menuntut kepada suami tadi kepada seorang hakim. Artinya kalau dia meminta diceraikan, boleh tuh. Mereka menuntut kepada hakim minta diceraikan karena suaminya tidak nafkah lahir misalkan. Gak dikasih nafkah, istri cari uang sendiri. Itu bukan kewajiban mereka, Pak. Berdosa nih seorang suami. Gak dikasih pakaian juga begitu. Nah, jadi berdosa seorang suami. Nah, nafkah itu seperti apa sih? Tentunya sebatas kemampuan seorang suami, tidak menuntut juga terlalu berlebihan. Ada istri tiap minggu minta dibeliin pakaian, sementara pakaiannya udah banyak, itu sudah bukan menjadi hak, Pak. Seminggu sekali COD mulu kan, apalagi zaman sekarang kan, pesan online tiap hari itu, tiap hari ada aja pesanan online, pakaian tapi yang bukan kebutuhan pokok, kita boleh melarang, Pak. Karena kan kalau pakaian mah ada batas kebutuhannya, kecuali makan. Kalau makan memang harus setiap hari. Nah kalau kebutuhan pakaian kan nggak harus setiap hari. Termasuk kebutuhan perhiasan ketika kita mampu belikan, Pak. Itu artinya make up-nya dan lain sebagainya. Cuma ketika mereka diberikan make up itu, make up yang berpahala ketika mereka pakainya di depan suami. Bukan di luar. Kadang-kadang kan istri kita terbalik, Pak. Kondangan dia make up, ngaji make up, arisan make up, giliran di rumah kayak kucing kecebur, Pak.
Gitu. Boro-boro pakai minyak wangi. Kadang-kadang dasternya itu lagi, pada sobek lagi kan. Gitu. Harusnya kalau emang suami memberikan kepada mereka akan perhiasan, misalkan, atau tadi kebutuhan make up-nya, pakai di depan suami, keluar sekedarnya saja. Gitu. Artinya tidak juga kita sebagai seorang laki-laki, Pak, sebagai suami, melarang jangan berhias ketika keluar. Boleh aja silahkan. Berhias yang penting tutup aurat kan begitu. Ya artinya apa? Jangan sampai istri kita keluar juga, Pak, tanpa make up sama sekali, akhirnya kelihatan dekil. Kan kita juga yang malu. Orang akhirnya bertanya, istri siapa sih itu dekil banget? Karena istri Pak DKM kan malu juga, Pak DKM kan begitu. Atau istri RT misalkan. Malu juga kita kalau istri kita keluar, ya minimal pakaian yang rapih lah, tutup aurat. Yang penting tutup aurat lah. Make up sewajarnya, jangan berlebihan. Tapi istri juga harus bisa memberikan keseimbangan. Ketika keluar mereka pakaian rapi, mereka make up, mereka pakai minyak wangi, maka di dalam rumah juga harus seperti itu. Harus berhias ketika dia mau tidur sama suaminya. Suaminya pulang kerja, melihat istrinya enak dilihatnya. Nah, itu akan menambah semangat dan kegembiraan bagi seorang suami. Nah, itu. Jadi itu memang kebutuhan mereka, Pak. Ketika kita mampu, silahkan senangi. Ketika kita mampu membelanjakan pakaian seminggu sekali, ya silahkan aja yang kalau kita ridho. Atau sebulan sekali, silahkan aja, nggak apa-apa. Itu yang penting, tidak memberatkan bagi seorang istri itu kepada suaminya. Dengan permintaan-permintaan yang memang bukan kebutuhan yang memang wajib. Adapun ada istri yang seminggu sekali minta jalan-jalan, kalau memang kita mampu silahkan aja, Pak. Malam minggu pengen jalan makan di luar silahkan, nggak apa-apa kalau memang mampu. Tapi kan kita juga harus melihat skala kebutuhan dan harus ada musyawarah juga sama istri. Kalau kita begini terus, hidup boros begini terus, ya nanti banyak hal yang akan terbengkalai. Gitu. Dan harusnya seorang istri berhak menanyakan ketika dia diberikan uang belanja kurang. Misalkan dia 1 bulan kita diberikan gaji suaminya nih, misalkan dikasih 5 juta untuk uang belanja bulanan. Nah ketika bulan besok kurang tuh dikasihnya, Pak. Dikasih cuma 3 juta. Kurang 2 juta, itu dia berhak menanyakan. Kemana, Pak, ini kurangnya? Itu hak istri. Dan bukan hanya kurang, Pak. Seandainya seorang suami biasa ngasih bulanan 5 juta untuk urusan rumah tangga, tahu-tahu suami bulan besok kasih uang 10 juta lebih. Lebihnya juga perlu dipertanyakan. Ke istri tuh, kan dia tahu gaji suami itu berapa. Kadang-kadang kan perempuan, Pak, giliran kurang ditanya, giliran lebih, cuma alhamdulillah doang, dia nggak pakai nanya tuh, alhamdulillah lebih. Gitu. Padahal kalau lebih pun perlu ditanya. Gitu. Karena apa? Karena kalau lebih ini, si istri harus memastikan, ini hak siapa, uang siapa, Pak, misalkan. Kok biasa 5 juta dikasih 10 juta? Artinya dipastikan kehalalannya, gitu. Ini uang apa, halal apa enggak, dari mana? Itu artinya itu juga harus dipertanyakan. Ketika memang itu bukan haknya, diberikan lagi tuh. Itulah seorang istri yang solehah seperti itu, Pak. Ketika kurang dia berhak menanyakan. Tapi ketika lebih pun harus ditanyakan sumbernya. Gitu. Karena kewajiban seorang istri adalah memastikan sesuatu yang masuk ke dalam perut mereka dan perut anak-anak mereka itu sesuatu yang bersih, yang halal. Takutnya ini suami uang dari mana? Apa uang korupsi kah? Atau uang apa? Oh, kalau memang uang bonus apa ya? Alhamdulillah gitu kan. Itu cuma kan kebanyakan perempuan kurang dia tanyain, lebih udah alhamdulillah aja, udah ada besok mau langsung dia gitu. Itulah perempuan. Nah, itu harus seperti itu tuh. Posisi seorang perempuan. Rawah hadal hadis, meriwayatkan hadis ini At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan Imam Ibnu Majah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul mar'ati ala zauji ay min haqqiha, hak istri itu ala zauji atas suaminya, ay min haqqiha, yakni daripada hak-hak mereka para istri alaihi pada suaminya, ayyut imaha ida ta'ima. Nah ini batasannya nih.
Apa hak yang pertama seorang istri? Ayyut imaha, bahwasanya diberikan makan istri itu. Ida to'ima, apabila suaminya makan. Ini yang ukuran makan itu Pak. Kalau suami makan pakai ayam, maka istri juga harus makan pakai ayam. Anak-anak kita begitu Pak. Itu ukurannya tuh. Jadi apa yang kita makan, itu yang dimakan oleh anak istri kita. Jangan suami mah di kantor enak-enakan, begitu istirahat kerja makan di rumah makan di padang, sementara di rumah istrinya nggak punya lauk yang enak, makanya cuma pakai ikan asin, suaminya enak-enak. Nah, itu nggak boleh. Ukurannya adalah memberikan makan apa yang kita makan. Itu suami Pak, tugasnya. Jadi sama, tidak boleh beda-beda sama istri dan anak kita. Makanya harusnya kalau makan enak seorang bapak itu harusnya ingat tuh sama keluarga. Kita kan kadang-kadang lupa Pak. Makan enak ditraktir temen, lupa kita sama istri. Ya kita aja dah. Begitu orang laki kan gak pernah bungkus, malu. Benar gak Pak? Tapi ini terbalik, kadang-kadang yang ingat sama keluarga tuh istri, perempuan. Makanya perempuan mah kemana-mana bawa tas terus Pak. Ketika ada makanan enak dimasukin tuh ke tasnya tuh. Kenapa? Dia ingat sama anaknya. Harusnya tuh suami sebetulnya yang begitu. Karena ketika kita makan enak, pastikan keluarga kita di rumah makan enak. Nggak boleh tuh kalau kita nggak makan enak. Kalau kita malu minta, ya minimal kita beliin lah yang sama. Makanya wajar kalau istri kita kadang-kadang, ya beliin ini dong pulangnya, boleh aja kalau memang kita ada Pak. Gitu. Kasih, nggak apa-apa kalau memang kita ada. Karena ukuran standar memberikan nafkah adalah memberikan makan dengan apa yang memang kita makan. Wayaksuha idaktasa, dan memberikan pakaian, suami memberikan pakaian, idaktasa, apabila mereka memakai pakaian. Artinya seorang suami itu memberikan pakaian sama nilainya seperti apa yang dia pakai. Kalau kita pakai pakaian yang bagus-bagus, berarti istri kita juga harus yang bagus-bagus. Nah, standarnya diri kita lah. Itu tidak boleh dibedakan kita dan keluarga kita. Wala yadribal wajha. Nah, ini hak istri nih, Pak. Hak istri tidak boleh memukul wajah, akan wajah daripada mereka para istri. Jadi itu mereka boleh menuntut ketika wajahnya dipukul. Karena itu hak mereka tidak dipukul wajahnya. Apalagi sampai berbekas, sampai memar, itu wajar. Makanya ada KDRT, ya dibolehkan dalam Islam. Ketika ada KDRT terus mereka menuntut, memang dibolehkan Pak. Karena itu hak mereka untuk tidak mendapatkan pukulan. Apalagi pukulan yang sampai meninggalkan bekas, apalagi di wajah, sampai merusak wajahnya. Nah, itu hak mereka menuntut Pak. Tidak boleh kita sebagai suami, gitu, ayat inda nusujiha, yakni walaupun ketika dia dalam keadaan nusuj, dalam keadaan dia itu durhaka sama kita, ngelawan Pak. Istri ngelawan, dinasehatin gak baik, kita tampar wajahnya, itu tetap tidak boleh. Dan mereka boleh menuntut itu. Gitu. Makanya tidak diperkenankan bagi seorang suami menampar wajah istri. Itu adalah satu pelanggaran dan mereka berhak menuntut. Makanya jangan sekali-kali Pak, hati-hati kita, sekesal apapun kita sama istri kita, semarah apapun, awas, hati-hati. Jangan sampai menampar wajahnya. Gitu. Kalau memukul yang lainnya boleh dengan dengan alat yang tidak yang tidak melukai mereka. Gitu. Tapi wajah memang dilarang. Tidak pernah Nabi Rasul SAW memukul wajah istrinya, tidak pernah. Nah, kita sebagai umatnya dilarang untuk melakukan itu. Itu ketika mereka menuntut itu wajar. Makanya hati-hati kita sebagai suami Pak, jangan sampai kita memukul wajah para istri kita. Wala yuqabbihu. Nah ini. Dan janganlah menjelek-jelekan. Bitasdidil muwahaddati. Oh ini penjelasannya. Maksuratan ayla yusmi'iha. Dan janganlah
apa namanya? Dan janganlah menjelek-jelekan kepada istrinya, gitu. Wala yajhuru, dan tidak boleh meninggalkan istrinya, fi riwayatin wala yahjuruha, tidak boleh memisahkan ranjang daripada istrinya. Tidak boleh menjelek-jelekan istri di luar rumah. Artinya memperdengarkan seorang suami kepada istrinya perkataan yang tidak disukai. Artinya Pak, tidak boleh berkata kotor atau berkata yang menyakitkan kepada istri. Ini nggak boleh nih. Jadi jangan sampai kita ngatain istri kita yang menyakitkan. Berkata kotor misalkan dengan nama-nama binatang, kalau kita lagi marah, anjing atau babi begitu. Nah itu tidak diperkenankan Pak. Jangan berkata-kata kotor atau berkata buruk kepada mereka para istri, seemosi apapun kita. Dan juga tidak diperkenankan seorang suami melaknat, walaupun ada dalilnya misalkan. Kan ada dalilnya tuh, ketika istri diajak berhubungan dengan suami, terus dia menolak, sesungguhnya si perempuan itu, malam itu sampai pagi, dia mendapatkan laknat dari Allah. Itu memang ada dalilnya Pak. Saklek itu dalilnya ada. Nah itu sebagai pengetahuan seorang perempuan. Tapi jangan sampai kita sebagai suami melaknat. Artinya masuk neraka, nggak boleh tuh. Atau kita berkata kotor, binatangkah, dengan kata-kata setan, iblis, dan lain sebagainya. Itu tidak dibolehkan. Dan juga tidak dibolehkan kita memisahkan ranjangnya tanpa alasan. Atau meninggalkan istri kita di dalam rumahnya berhari-hari tanpa satu ujur atau alasan yang jelas, kecuali memang tugas luar kota. Nah, itu memang jelas. Artinya meninggalkan tanpa alasan. Atau kita ngambek pergi aja nggak ada kabar cerita Pak. Ada suami yang begitu, karena dia lelah, capek, gitu kan, dengan istrinya, akhirnya dia tinggalkan itu rumah tanpa bilang-bilang, ngambek bahasa kita. Nggak ada kabar sama sekali tuh. Berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu jangan. Sebab itu satu perbuatan yang zalim. Artinya tidak boleh berkata-kata kotor. Kalau mereka berbuat maksiat, nasihati dengan cara yang baik. Tidak boleh seorang suami melaknat kepada seorang istri. Dan juga tidak boleh seorang suami meninggalkan istrinya sampai berhari-hari. Itu berminggu-minggu, apalagi berbulan-bulan, tanpa ada satu alasan yang memang jelas, atau meninggalkan dalam keadaan emosi, tinggal tanpa ada kabar cerita. Zalim, apalagi seorang suami yang menggantung status istri, ditinggal pergi begitu saja tanpa diceraikan. Nah itu zalim. Gitu. Makanya bagi suami itu, bercerai itu memang sesuatu yang dibenci sama Allah Pak. Tapi suami yang menggantung status istrinya, ketika memang dia sudah tidak suka, gitu kan, dia capek, tidak sabar, tapi dia tidak ceraikan, dia juga tidak benar. Nah ini, tapi nggak ada status. Nah ini nggak boleh Pak. Zalim kita suami menggantung status istri. Gitu. Kalau memang kita tinggalkan untuk memberikan pelajaran seperti tadi, itu boleh. Tapi kalau kita tinggalkan tanpa kata-kata dan biar dia tersiksa, dia nggak bisa nikah lagi karena statusnya dan lain sebagainya, ini tidak boleh, dan itu menghalangi rezeki Pak bagi seorang suami. Makanya kita ketika memang sudah tidak sejalan dengan istri, misalkan dengan perempuan, pilihannya dua. Pertama bersabar, kedua memisahkannya. Itu jelas tuh. Nggak ada di tengah-tengah, kita gantung aja dah, biar dia nggak nikah-nikah. Zalim. Sebab pernah ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, sahabat menceritakan, ya Rasulullah, istriku begini, artinya cerita yang tidak baik lah. Kata Rasul apa? Ceraikan dia. Singkat jawaban Rasul. Tapi kata suami ini, tapi saya masih sayang ya Rasul. Kalau engkau masih sayang, maka bersabarlah dengan sikapnya. Nah, itu. Jadi pilihannya dua. Sabar kita terusin, gitu. Tidak sabar kita pisah, udah begitu. Tidak boleh seorang suami menggantung pada istri status. Kalau memang masih sabar ya kita pulang aja terus ke rumah.
sabar dengan sikapnya. Nanti ada keutamaan di sini. Ada keutamaan seorang suami yang sabar terhadap perangai buruk istrinya. Dan keutamaan seorang istri terhadap perangai buruk seorang suaminya. Nanti ada di sini Pak, di dalam kitab ini. Itu di penjelasan-penjelasan berikut. Jadi pilihan kita sebagai seorang laki-laki cuma dua. Sabar dengan sikap istri, dengan terus mendidiknya. Yang kedua, memisahkannya ketika memang kita sudah tidak mampu. Jadi cerai itu halal, tapi abghadu halal ilallah at-tolak. Yang halal gitu terhadap Allah, yang halal di pandangan Allah, tapi sesuatu yang dibenci tapi halal apa? Yaitu perceraian. Perceraian itu tidak baik, tapi halal. Artinya kadang-kadang perceraian juga bisa lebih baik daripada diteruskan. Ada seorang suami istri bertahan terus dalam rumahnya Pak, karena alasan anak, tapi sudah tidak harmonis. Istri selingkuh, suami selingkuh, ini rusak. Itu akan dosa terus terkumpul di situ. Daripada begitu, mendingan putuskan. Adapun anak, tetap hak mereka adalah kita sebagai suami, tetap hak kita memberikan nafkah yang layak, memberikan pendidikan yang layak. Daripada dipertahankan, tapi sudah tidak ada harmonisasi di dalam rumah tangga. Dan keduanya bermaksiat, ini akan rusak. Nanti efek terhadap anak. Walaupun perceraian ini tidak baik, tapi akan lebih baik daripada rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ada harmonisasi dan masing-masing kemaksiatan. Suaminya dendam, istrinya dendam, dia selingkuh lagi. Tapi karena anak, dia tetap bertahan dengan alasan anak. Tapi diisi dengan kemaksiatan, itu akan merusak daripada anak-anak kita. Makanya mendingan pisah. Kalau memang pisahnya dengan secara baik-baik, banyak itu anak yang tetap bisa berhasil, tetap bisa mendapatkan kasih sayang orang tuanya walaupun orang tuanya bercerai. Kalau memang dengan cara yang baik. Daripada tadi mempertahankan rumah tangga hanya karena anak, tapi mereka masing-masing bermaksiat, ini yang tidak dianjurkan oleh agama kita. Jadi kita hanya dua tuh, bersabar dengan perangai istri, dengan terus mendidiknya. Yang kedua, ketika memang sudah berat, wah saya udah nggak sanggup dah, daripada kita stres Pak, dengan ceraiin aja lah, nyari bini baru. Gitu. Itu lebih baik. Gitu. Jangan ditahan. Gitu. Kalau memang sanggup bersabar, nanti ada nilai yang lebih bagi seorang suami yang sabar menghadapi daripada perangai istrinya yang kurang baik. Nah, saya kira itu saja Pak, untuk kajian kita malam hari ini. Insya Allah nanti di 2 pekan yang akan datang kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita akan sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesabaran, ketabahan dalam menjalani kehidupan dan juga dalam mengarungi daripada rumah tangga yang memang bagian terberat adalah kepada seorang suami yang bertanggung jawab. Tanggung jawab kita bukan hanya di dunia, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro. Tanggung jawab kita adalah menjaga diri mereka, para keluarga kita, istri dan anak kita daripada panasnya api neraka. Itulah beratnya tanggung jawab seorang suami. Mudah-mudahan kita dikuatkan dalam mengemban amanah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita selamat fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.